Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du utawi ing dalem sawise bismillah hamdalah lan sholawat. Hadza utawi iki kang hadir ana penggalih musannif. Iku kitab fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes wa tahdhibi lan bersih. Wada'tuhu ngarang sapa ingsun ing kitab alal kitabi ing atase kitab al-musamma kang den arani bitakribi kelawan aran takrib. Di pembukaan muqaddimah kitab Fathul Qorib ini, setelah Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi membaca bismillah hamdalah sholawat, kemudian menjelaskan bahwa kitab yang beliau karang ini sebagai syarah atau penjelas dari kitab induk, yaitu kitab takrib. Nah, tujuan beliau mengarang niki, kenapa kok takrib itu perlu dijelaskan, kok ada perlu kitab penjelasnya lagi, yaitu kitab Fathul Qorib ini. Kenapa kok butuh penjelas lagi? Liyan tafi'ah, supaya ngalap manfaat bihi kelawan kitab sapa al-mukhtaju wong kang butuh, minal mubtadi'ina nyatane saking pira-pira wong kang ngawiti belajar, li furu'i syariati maring pira-pira pang-pangane syariat, wadini lan pira-pira pang-pangane agama. Agar orang-orang pemula, mubtadi' itu pemula, orang-orang pemula yang punya hajat, punya keinginan belajar furu'i syariat, belajar cabang-cabangnya syariat, wa furu'iddin, dan belajar cabang-cabangnya agama, itu bisa mempermudah untuk mempelajari takrib. Waliyakuna lan supaya ana apa kitab iku wasilatun, iku wasilatan, khobarnya kana, iku wasilatan dadi wasilah linajati maring bejo ingsun, selamat ingsun, yaumaddini ing dalam dinane agama. Nah, tujuan yang kedua beliau mengarang kitab Fathul Qorib ini, selain tujuan pertama yaitu penjelas dari kitab takrib agar mudah dipahami bagi para pemula yang belajar furu'i syariat dan furu'iddin, yaitu agar kitab ini menjadi wasilah bagi beliau untuk keselamatan beliau kelak di hari kiamat, yaumuddin. Nah, dulu tuh orang nek ngarang niku ikhlas banget, sampai mboten wonten royalti, tidak ada royalti sama sekali. Nah, sehingga karangannya niku abadi. Bayangkan kitab Fathul Qorib ini dikarang sebelum tahun 1000 Hijriah, sekitar tahun 800-900 Hijriah, saya lupa. Bahkan kitab induknya takrib dikarang tahun 433 Hijriah. Niku di keterangan di Tausyekh. Niku saya baca itu 433 Hijriah. Betapa ratusan tahun kitab ini masih dipelajari di seluruh penjuru dunia. Kuncinya mboten wonten kecuali ikhlasnya pengarangnya. Jadi kekeramatan abadinya dipelajari oleh semua santri di penjuru dunia karena ikhlasnya, bersihnya hatinya pengarangnya. Wa naf'an lan manfaati, lan krana manfaati li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah, al muslimina kang muslim kabeh, annahu setuhune Gusti Allah iku samiun, zat kang midhangetaken doa ibadihi ing pira-pira dungane kawulane, pira-pira kawulane Allah. Tujuan yang ketiga adalah semoga karangan Fathul Qorib ini memberikan manfaat bagi hamba-hambanya Allah yang muslim. Nah, harapan tiga ini beliau panjatkan, mu'alif panjatkan kepada Allah, zat yang sami'ud du'a, yang mendengarkan doa, zat yang sami'ud du'a ibadi, zat yang mendengarkan doanya hamba-hambanya. Allah yang maha mendengarkan doa hamba-hambanya. Terus wa qaribun, zat yang dekat dengan hambanya, wa mujibun, zat yang mengabulkan doa hambanya.
wa qaribun lan kang parek wa mujibun tur kang nyembadani donga. Waman utawi sapane wong iku qasadahu nejo sapa man hu ing Allah la yakhibu mongko ora tuna sapa man. Beliau menambahkan keterangan waman qasadahu la yukhib, barang siapa yang berkarya, beraktivitas, berbuat sesuatu qasadahu hanya semata-mata untuk Allah la yukhib, maka hal yang demikian itu tidak akan rugi. Sebaliknya, kalau beraktivitas, berkarya, melakukan sesuatu niatnya tidak untuk Allah, maka yukhib, maka rugi sekali. Bikin karya tulis tujuannya agar dimuat di majalah, agar tenar, itu rugi sekali. Hanya bisa dinikmati di dunia saja, rugi sekali. Hal ini selaras dengan dawuhnya Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka lan arikane takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira kawula ingsun anni saking ingsun fa inni mongko setuhune ingsun iku qaribun zat kang parek. Wa'lam lan weruh sapa sira annahu setuhune kelakuan iku yujadu den temu fi ba'di nusakhi hadal kitab ing dalem sebagiane tulisan iki kitab. Sebentar, saya jelaskan. Niatnya pengarang kitab untuk mengarang kitab Fathul Qorib ini hanya semata-mata Allah. Ini beliau panjatkan doa agar disembadani oleh Allah, itu senada dengan bagaimana sifatnya Allah yang ada di surat Al-Baqarah 186. Ketika hamba-hambaku bertanya wahai Muhammad tentang diriku, jawablah fa inni qarib, maka aku ini zat yang dekat dengan hamba-hambaku. Itu kata surat Al-Baqarah 186. Jadi kalau kita ndonga harus yakin, kita doa harus yakin Allah itu qarib, dekat. Wa'lam lan weruh sapa sira anna sedune kelakuan iku yujadu den temu fi ba'di nusakhi hadal kitab ing dalam sebagiane naskah atau manuskrip iki kitab fi ghairi khutbatihi ing dalam liyane khutbah hadal kitab apa tasmiyatuhu ngarani hadal kitab tarotan ing dalam ambalan siji bitakribi kelawan aran takrib. Di dalam manuskrip kitab dulu, kitab itu ditulis secara manual. Terus kalau dikopi ya secara manual. Sehingga ditemukan perbedaan tulisan sedikit antara tulisan satu dan tulisan yang lain. Nah, termasuk Fathul Qorib ini di beberapa manuskripnya itu ada yang menyebutkan bahwa kitab induknya itu namanya takrib. Watarotan lan ing dalam manuskrip kang weneh ing dalam ambalan kang liya bi ghayatil ikhtisari kelawan aran ghayatil ikhtisar. Di manuskrip yang lain dinamakan kitab induknya bukan takrib tapi ghayatil ikhtisar, tapi sebenarnya sama. Isinya sama, cuma istilahnya beda. Karena ada dua nama, kitab takrib itu punya dua nama, kitab induknya ini punya dua nama, takrib dan ghayatul ikhtisar. Falidzalika mongko krana mengkono yujadu samaituhu ngarani sapa ingsun hu ing kitab bi ismani lawan jeneng loro, lawan aran loro. Karena kitab induknya punya dua nama, maka Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberi nama dua juga untuk kitab Fathul Qorib ini. Ahaduhuma uti salah sijine isma ini iku Fathul Qoribul Mujib, aran Fathul Qoribul Mujib. Oleh buka zat kang parek al-mujib kang nyembadani. Itu maknanya Fathul Qoribul Mujib. Itu nama pertama, yaitu terbukanya ke pemahaman atau ilmu, kebukanya ilmu dari zat yang maha dekat dan zat yang maha mengabulkan doa.
Itu maknanya Fathul Qaribul Mujib. Itu nama yang pertama. Fi syarhi Al-Fadil Taqribi, di mana nama ini ing dalem syarai pira-pira lafate kitab takrib untuk menjelaskan lafat-lafatnya kitab yang dinamakan takrib. Wathani utawi kang kaping pindho iku al-qaulul mukhtaru, al-qaulul mukhtar. Nama yang kedua yaitu qaulul mukhtar. Fi syarhi Ghayatul Ikhtisar, di mana nama ini ing dalem menjelaskan kitab Ghayatul Ikhtisar, untuk menjelaskan kitab yang dinamakan Ghayatul Ikhtisar. Jadi kalau kitab induknya dinamakan takrib, maka kitab sarahnya dinamakan Fathul Qaribul Mujib. Kalau kitab induknya dinamakan Qaulul Mukhtar, maka kitab penjelasnya sarahnya dinamakan Ghayatul kalau kitab induknya dinamakan Ghayatul Ikhtisar, maka kitab syarahnya penjelasnya dinamakan kitab Qaulul Mukhtar. Wala wis ngendika sapa asy-syaikhus syekh al-imam kang dadi imam Abu Thayyib, rupane Syekh Abu Thayyib. Wa yastahirulan masyhur to kondang sapa Syekh Abu Thayyib. Aidon halih malih bi Abi Suja'in kelawan Syekh Abi Suja'. Syihabul millati kang dadi obore agama. Wa dini lan tegese agama. Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani, rupane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Telah dawuh Syekh, seorang guru yang menjadi imam, yaitu dengan punya alam kunyah Abu Thayyib. Beliau kondang dengan nama lain yaitu Abi Suja'. Pengarangnya kitab takrib itu namanya Syekh Abu Suja'. Syihabul millati yang menjadi obornya agama. Nama aslinya Syekh Abu Suja' itu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Sakallahu tharahu, saka muga-muga nyirami sapa Allah Gusti Allah tharahu ing kuburane Syekh Abu Suja', sobibar rahmati ing sok-sokane kasih sayang utawa rahmat, waridwanilan karidhonan, wa askanahu lan muga-muga manggonaken sapa Allah hu ing Syekh Abu Suja' a'la faradisal jinani ing luweh luhur-luhure pira-pira swarga Firdaus. Semoga Allah memberikan curahan kasih sayang, curahan keridhaan kepada Syekh Abu Suja', dan semoga Allah menempatkan a'la faradisil jinan di tempat yang paling luhur di surga Firdaus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dawuhnya Syekh Abu Suja', lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disarai oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi satu persatu. Abtadi ngamiti sapa ingsun. Saya ulang ya. Bismillahi kelawan ngawiti ngaji, bismillahi ngawiti ngarang sapa ingsun kelawan nyebut asamane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asa ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi tur maha welas asa ing dalem akhirat bloko. Abtadi ngawiti sapa ingsun kitabi ing kitab ingsun, hadza rupane kitab iki kitab tegese kitab Fathul Qarib. Wallahu utawi lafat Allah iku ismun isim lidzati kedue zat alwajibil wujudi kang wajib wujude. Di dalam kitab Fathul Qarib menjelaskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab takrib ini, lafaz Allah itu adalah sebuah isim, sebuah nama yang wajibil wujud, yang wajib keberadaannya. Apa buktinya Allah itu wajibil wujud, wajib keberadaannya? Ya adanya alam semesta. Lantas siapa yang menciptakan? Warrahmani utawi dawu Ar-Rahman, terus kemudian mengupas lafaz Ar-Rahman. Iku ablagu luweh balik, luweh banget minar rahim tinimbang lafaz Ar-Rahim. Lafaz Rahman itu secara maknanya itu lebih ablag, lebih dalam maknanya daripada lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillah sekebani puji iku lillah tetap kagungan Gusti Allah. Huwa ya alhamdu iku asana pengalem ala Allah yang tadi Gusti Allah Ta'ala kang mulur sapa Allah. Bil jamili kelawan pengalem kang bagus. Ala jihadit ta'dhimi ing atase arah-arah ngagungaken.
Saya bahas dulu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu secara bahasa maknanya lebih dalam daripada Ar-Rahim. Makanya waktu memaknai Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmani Allah yang maha pengasih penyayang di dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi Allah yang maha pengasih penyayang di akhirat saja. Kenapa Ar-Rahman lebih dalam? Iya, karena Ar-Rahman Allah itu memberi kasih sayang di dunia tanpa melihat ketakwaan, wongnya takwa napa mboten, orangnya takwa atau tidak, iman atau tidak, sama. Ya diberi rezeki, ya diberi makan, ya diberi minum, ya diberi nafas, dan diberi rezeki yang lain. Itu rahmannya Allah. Bahkan mungkin yang gak iman malah lebih kaya. Ini rahmannya Allah. Tapi nanti kalau bahas rahim, itu Allah kasih sayangnya di akhirat saja. Sifat adilnya Allah berlaku. Allah hanya mengasihi sayangi bagi hambanya yang bertakwa, yang mengimani Allah. Itu Ar-Rahim. Makanya Ar-Rahman maknanya lebih dalam daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang di dunia dan akhirat, Ar-Rahim kasih sayang di akhirat saja. Maknanya gitu. Kemudian Alhamdulillah itu maknanya adalah afana, yaitu pengalem, pujian. Pujian yang mempunyai unsur ala jihati ta'zim, unsur mengagungkan. Jadi muji tidak hanya muji formalitas tapi mengagungkan. Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh, ai malikil alamin kang nguasani alam kabeh. Bi fathil lam kelawan fathil lam, wa huwa utawi alamin iku kama qala kaya oleh ngandika sapa Ibnu Malik, Syekh Ibnu Malik, ismu jam'in isim jamak khosin kang tertentu biman kedue wong yakilu kang duweni akal sapa man. La jam'un dudu jamak, la jam'un dudu jamak. Jadi alamina ini sendiri adalah isim jamak, bukan jamak, seperti dawuhnya Syekh Ibnu Aqil, Syekh Ibnu Malik, bahwa alamin itu isim jamak yang khosin, yang tertentu, yang ditujukan untuk man yakilu, orang-orang yang mempunyai akal, bukan jamak. Alamin itu isim jamak, bukan jamak, itu aja. Wa mufraduhu utawi mufrad lafadz alamin iku alamun, lafadz alamun. Mufradnya alamin adalah alamun bi fathil lam kelawan ngangge fathil lam. Di annahu kronos dunia alamun iku ismun isim amun kang nyumrambai lima maring barang siwallahi kang sakliyane Allah. Alamun itu adalah isim am, isim yang umum, di mana yang dimakna selain Allah, yang mempunyai makna sesuatu selain Allah, itu maknanya adalah alam. Siwallah, siwallah, sesuatu selain Allah itu maknanya alam. Wal jam'u utawi jamak iku khosun kang tertentu biman kedue wong yakilu kang duweni akal. Bedanya isim jamak dengan jamak, kalau jamak itu isim yang tertentu untuk orang-orang yang mempunyai akal. Wa sholalan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah, wa salamalan keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, an-nabi kang dadi nabi. Wa ya lafat nabi bil hamzati kelawan hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah iku insan menungso, an-nabi baik dengan hamzah maupun ndak, dengan al atau tidak, itu maknanya adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi. An-nabi utai nabi iku insanun menungso uhiya kang den paringi wahyu sapa ilaihi insan bisyar'in kelawan wahyu syariat, ya'malu kang ngamalaken sapa insan bihi kelawan syara. Definisi nabi adalah insan yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya berupa syariat, di mana beliau wajib mengamalkannya.
Syariat yang diwahyukan ini wajib diamalkan oleh nabi tersebut. Wa illam yu'maru, senajan ora den perintah sopon insan. Wa illam yu'mar, ada lam ambil jazm ya, berarti bukan yu'maru tapi yu'mar. Wa illam yu'mar, lan hale senajan ora den perintah sopo insan bitablighihi, kelawan nyampeake syarak. Meskipun nabi insan yang dipilih ini untuk menjadi nabi ini tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain, tetapi wajib mengamalkan untuk dirinya sendiri. Itu sudah didefinisikan nabi. Fa'in umira mongko lamun den perintah sapa insan bitablighihi, kelawan nyampeaken syarak, fanabiyun mongko aran nabi wa rasulun lan rasul. Ketika seorang insan ini diberikan wahyu berupa syariat untuk diamalkan bagi dirinya sendiri dan juga ditablighkan atau disampaikan kepada umatnya, maka insan yang seperti ini diberi wahyu seperti ini yang wajib untuk diamalkan dan disampaikan ini dinamakan nabi sekaligus dinamakan rasul. Ayo don halih malih. Wal makna utai makna iku yunsyi'u nyukulaken apa makna sebentar.